aktivitas. Ini saya lagi di 7-Eleven lagi nungguin mbaknya, mau bawa mbaknya ke dokter. Tijen, ya Allah, Tijen, astagfirullahaladzim, Tijen. Pas ada gempa, coba bayangkan ya. Jadi kemarin udah 3 hari berturut-turut itu gempa. Ini pas ada gempa, ya Allah, lindungilah, ya Allah. Kamu terasa nggak? Ya Allah, aku lagi di 7 nunggu mbaknya. Kita sarapan dulu karena mbaknya belum sempat sarapan. Pas lagi bikin konten lagi Tijen ya. Oke teman-teman, saya lanjut. Udah nggak apa-apa, aman ya. Jadi saya lagi mau nganter mbaknya ke dokter karena mbaknya ada sakit, menstruasinya nggak berhenti-berhenti, udah hampir 15 hari ya. Jadi perempuan itu harus diperhatikan ya, menstruasi itu kalau lebih dari seminggu harus diperhatikan. Apalagi sekarang kerja di luar negeri, kerja di Taiwan. Jadi kita kerja, jangan sampai kita itu sudah sakit baru ada masalah dan lain sebagainya lah. Jadi harus antisipasi dulu ya. Jadi mbaknya itu awalnya curhat sama saya, mennya kok udah lama nggak berhenti kayak gitu. Terus aku bilang harus ke dokter loh saya, aku bilang gitu. Tapi dia nggak berani ngomong ke majikan. Terus saya ngomong ke agennya, agen juga bilang mau bantu gitu ngomong ke majikan. Tapi ditunggu berapa hari gitu nggak ngomong. Terus akhirnya mbaknya mendesak saya lagi untuk ngasih tahu ke saya karena majikannya tetap belum berani ngomong kayak gitu. Terus aku saranin ke mbaknya, bisa nggak bisa harus ngomong ke majikan, saya bilang gitu. Jadi majikannya tuh super sibuk. Sebenarnya majikannya juga kebetulan dokter ya, tapi tugasnya di luar kota, nggak di Taipei. Nah majikannya jarang di rumah. Komunikasi mbaknya itu kadang lewat telepon. Terus aku bilang nggak mau tahu ya, pokoknya mau lewat chat, LAN atau mungkin telepon, tetap harus ngomong ke majikan, saya bilang gitu, biar majikannya tahu, aku bilang gitu. Terus mbaknya diberanikan ngomong, akhirnya majikan tuh ngasih sesuatu yang karena dokter mungkin tahu ya, supaya gimana, agak mampet gitu, bukan obat sih sebenarnya, tapi suatu alat kayak gitu, kayak alat terapi. Tapi kan nggak masuk akal ya, namanya menstruasi terus dikasih cara seperti itu ya nggak sembuh gitu. Akhirnya saya mendesak harus bawa dia ke dokter. Saya tanya mbaknya, deket sini ada dokter kandungan nggak? Dia bilang nggak tahu, dia jarang keluar gitu. Terus nggak tahu daerah sini gimana gitu, nggak tahu. Akhirnya saya ngomong sama agennya karena salesnya itu cowok, dia nggak berani, nggak bawa, maksudnya malu ya mau bawa. Akhirnya suruh bawa saya sendiri. Nah habis itu saya bawa ke dokter. Nah seminggu yang lalu udah saya bawa, udah dicek USG ya, alhamdulillah tidak ada gejala apa-apa, maksudnya belum kelihatan gitu loh. Jadi masih baik-baik saja USG-nya. Nah habis itu dikasih obat biar mampet ya setidaknya. Terus ini udah minum 1 minggu ya, udah minum 1 minggu, udah alhamdulillah udah selesai. Tapi mbaknya hari ini harus kontrol. Saya bawa lagi, tadi malam itu saya tanya, berani nggak sendiri, saya bilang gitu. Dia nggak berani, minta, kata majikannya minta saya nemenin. Nah ini saya udah temenin, udah ketemu sama mbaknya. Ini saya gini loh ya, kalau menstruasi itu apakah ada pengaruh dengan siklus haidnya, atau mungkin kondisi mbaknya itu yali henta, mungkin pikirannya lagi nggak mood, atau mungkin banyak pikiran, atau mungkin kerja berat, atau nggak tidur. Coba aku mau nanya ke mbaknya ya, karena mbaknya ini juga merasa kerjaannya itu agak berat ya. Majikannya juga karena jarang di rumah, majikannya selalu menuntut kayak gitu. Jadi saya mau tanya ke mbaknya, apakah menstruasinya itu pengaruhnya dari pekerjaan atau gimana ya, kita tanyakan. Oke. Halo, selamat pagi. Nih mbaknya, pagi say. Kamu menstruasi itu menurut kamu terpengaruh, kamu stres atau kamu capek, atau mungkin siklus haidnya kamu kayak gitu? Kayaknya sih juga sama pekerjaan juga ya Lesti ya. Mungkin karena pikiran, terus capek juga sih. Capek. Jadi pekerjaannya tuh banyak. Majikan selalu menuntut. Perfect gitu ya.
Aduh. Tapi alhamdulillah kamu udah sembuh ya. Alhamdulillah sih udah. Kamu kalau masalah tidur gimana? Bisa tidur nyenyak nggak kalau malam? Oh, malam nggak bisa tidur nyenyak soalnya jaga pasien ya. Terus akongnya itu benar-benar liatin ama kayak kurang ngeliatin selimut gitu loh. Ya, jadi akongnya terlalu perhatian sama amanya gitu. Jadi khawatir nanti amanya gimana. Kedinginan, kepanasan atau apa. Jadi nggak bisa nyaman tidurnya. Ya, ini masalah haid ya, masalah menstruasi ini juga terpengaruh ya karena kamu kurang tidur, itu juga mempengaruhi. Jadi harus ngasih tahu ke majikan ya. Iya. Kalau masalahnya kayak gitu, kalau ada apa-apa ngasih tahu. Tapi majikan sih nggak peduli. Mewamfa lah. Akongnya juga dikasih tahu nggak mau dengerin. Pikun ya. Nggak pikun sih. Emang susah akongnya. Emang susah. Bawel ya akongnya. Anaknya aja udah angkat tangan udah nggak bisa. Ya udah, bagaimanapun sudah menjadi pekerjaan kamu, tanggung jawab kamu. Yang penting kamunya jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Nanti kita bawa ke dokter gitu aja ya. Mudah-mudahan kamu nggak ada masalah ya. Hari ini ke dokter lagi, mudah-mudahan udah nggak cek-cek lagi. Oke. Cukup ini aja, penting jaga kesehatan. Ya, oke, makasih ya. Jadi teman-teman itu penjelasan dari mbaknya. Jadi kalau kurang tidur atau capek atau stres itu juga mempengaruhi siklus haidnya kita. Jadi teman-teman harus diperhatikan juga. Oke, itu aja info dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Intinya kalau di sini sakit nggak usah takut, harus periksa karena ada askes, bayarnya murah ya. Harus kasih tahu majikan. Kalau misalnya majikan nggak peduli nggak apa, kalian lo pergi ya minta ditanya ke orang di mana klinik ini gitu, ke klinik dulu, nggak usah harus ke rumah sakit. Ini mbaknya juga tak bawa ke klinik kok, nggak ke rumah sakit ya. Terus masing-masing majikan memang beda ya memperlakukan PMI itu, ada yang perhatian, ada yang cuek kayak gini. Jadi mbaknya harus inisiatif ngomong ke agensinya atau penerjemahnya biar dibantu kayak gitu. Oke, terima kasih ya, bye bye. Allah teman-teman, ternyata dia harus diimpus tuh, impusnya dia kekurangan darah, jadi nggak ada tenaga, lemes, kata dokter harus diimpus. Tuh wajah pucat dia. Aduh, semoga nggak ada apa-apa ya, cepat sehat ya. Tuh diimpus. Kasihan. Nah, diimpus vitamin sama biar itu nggak lemes karena kehabisan darah. Kasihan sekali dia.